Inflasi di Eropa melonjak ke rekor baru lainnya menurut angka baru Uni Eropa yang dirilis pada Jumat 1 April 2022. Ini merupakan tanda baru bahwa kenaikan harga energi yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina menekan konsumen dan menambah tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Melansir dari Associated Press, harga barang-barang konsumen di 19 negara yang menggunakan mata uang euro naik dengan tingkat tahunan 7,5% di bulan Maret, menurut Badan Statistik Uni Eropa Eurostat. Angka inflasi terbaru ini meruntuhkan rekor tertinggi bulan lalu ketika mencapai 5,9%. Bulan kelima berturut-turut inflasi di zona euro mencatat rekor tingkat inflasi. Rekor baru ini membawa inflasi ke level tertinggi sejak pencatatan euro dimulai pada tahun 1997. Naiknya harga barang-barang konsumen adalah masalah yang berkembang di seluruh dunia. Ini membuat semua orang kian sulit membeli segala sesuatu, mulai dari bahan makanan hingga membayar tagihan listrik mereka. Sanksi barat terhadap Rusia tidak berhasil, kata Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki di Twitter. Menurutnya, ini membuktikan nilai tukar rubel yang telah kembali ke nilai sebelum dimulainya operasi khusus militer di Ukraina. Tekanan sanksi terhadap Moskow telah berubah menjadi masalah ekonomi bagi AS dan Eropa, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dan pangan yang serius. Pemerintah AS dapat menyelamatkan ekonomi negara itu dari krisis ekonomi yang kuat jika mencabut sanksi yang baru-baru ini dijatuhkan terhadap Rusia, tulis media The Hill. Keluarnya Moskow dari sanksi baru-baru ini akan mempercepat berakhirnya konflik di Ukraina dan membantu menstabilkan pasar energi internasional. Harga energi yang tinggi dan peningkatan inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar domestik merupakan sinyal yang mengkhawatirkan dari penurunan ekonomi yang terjadi. Ia menekankan bahwa deeskalasi konflik internasional dan diversifikasi pemasok bahan bakar akan membantu Washington menjaga ekonomi tetap bertahan. Harga bahan bakar yang lebih tinggi meningkatkan biaya produk pertanian dan barang jadi. Bagi konsumen, hal ini akan kembali menghantui kenaikan harga produk yang mau tidak mau akan berdampak pada penurunan daya beli. AS sebelumnya telah melarang impor minyak Rusia, gas alam cair, dan batu bara. Setelah itu, biaya hidup di Amerika Serikat mempercepat pertumbuhan bahan bakar, makanan, dan barang-barang penting menjadi lebih mahal. Inflasi mencapai titik tertinggi dalam 40 tahun. Sejak dimulainya operasi khusus Rusia untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, banyak negara barat mengumumkan sanksi skala besar terhadap Moskow, terutama di sektor perbankan dan dalam penyediaan produk teknologi tinggi. Mereka juga mengumumkan penangguhan pekerjaan di negara itu. Kremlin menyebut langkah-langkah ini sebagai perang ekonomi yang tiada duanya. Warga Inggris berbicara tentang kekalahan Eropa setelah langkah berani Putin. Pembaca surat kabar Inggris Daily Mail mengutuk posisi otoritas Inggris dan negara-negara Uni Eropa yang menentang keputusan Rusia untuk menerima pembayaran untuk gas yang dipasok dalam rubel. Putin sebelumnya mengumumkan transfer pembayaran gas alam ke negara-negara Uni Eropa dan negara-negara lain yang telah menerapkan langkah-langkah pembatasan ke dalam rubel untuk berhenti menggunakan dolar, euro, dan sejumlah mata uang lain dalam perhitungan. Sehari sebelumnya, Presiden Putin menandatangani dekret yang sesuai dan mengatakan bahwa Rusia akan mempertimbangkan tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan kontrak gas oleh negara-negara yang tidak bersahabat jika mereka tidak membayar dalam rubel mulai 1 April ini. Dalam komentar di artikel tersebut, para pengguna secara ironis membandingkan konfrontasi energi antara Barat dan Moskow dengan permainan mengintip. Uni Eropa akan berkedip dulu, lagi pula mereka hanya perlu membuka rekening bank Rusia, kata seorang komentator. Eropa akan menyerah ketika lampu mulai padam. Rusia telah merencanakan segalanya dengan jelas dan mampu membelinya, ujar netizen yang lain. Jika Uni Eropa menolak bahan bakar Rusia, maka kita harus membeli gas dari Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Belum lagi transportasi. Bukan keadaan terbaik, saya takut memikirkan tagihan yang akan datang, katanya lagi. Pemimpin Eropa sama sekali tidak berguna, imbuh pembaca yang lain. Sebelumnya di Eropa mereka mengatakan ketidakpuasan dengan inisiatif Rusia. Dengan demikian, Komisi Eropa menolak kemungkinan membayar pasokan bahan bakar biru Rusia dengan rubel. Hal yang sama diumumkan secara terpisah di Austria, Jerman, Yunani, Bulgaria, Prancis, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Seperti yang ditekankan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Rusia tidak akan melakukan pekerjaan amal. Jika tidak ada pembayaran dalam rubel, maka tidak akan ada gas. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan bahwa negara-negara G7 tidak setuju dengan permintaan Rusia untuk membayar sumber daya energi dalam rubel.
Pada saat yang sama, Eropa kolektif yang setia pada tugas sekutunya sedang mulai mengenal konsekuensi nyata dari sanksi anti-Rusia yang telah dijatuhkan. Misalnya di Spanyol terjadi pemogokan massal petani yang menolak untuk memulai menanam sampai Brussel menurunkan harga jual bahan bakar. Situasinya sangat kritis sehingga pada 25 Maret para pemimpin negara-negara Eropa menuntut agar Komisi Eropa dan Badan Kerjasama Regulator Energi mengambil semua langkah yang mungkin bisa menormalkan harga listrik yang telah dengan keras kepala naik berkat pandemi sebelumnya dan pada bulan lalu meroket, membuat catatan sejarah baru. Pertanyaan terbuka tentang apakah arti perubahan itu telah membuat pasar energi bergidik, meningkatkan ketidakpastian tentang apakah gas alam Eropa dapat dihentikan dan menyebabkan pukulan besar bagi perekonomian. Tetapi Rusia juga bergantung pada minyak dan penjualan untuk mendanai pemerintahannya karena sanksi telah menekan sistem keuangannya. Kremlin menawarkan apa yang bisa dilihat sebagai celah. Importir hanya perlu membuat rekening dengan dolar atau euro di bank yang ditunjuk. Kemudian rekening kedua dalam rubel. Importir akan membayar tagihan gas dalam euro atau dolar dan mengarahkan bank untuk menukar dalam rubel. Bagaimanapun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat bahwa perubahan tidak akan terjadi segera. Pembayaran atas pengiriman yang sedang berlangsung sekarang harus dilakukan bukan hari ini, tetapi suatu tempat pada akhir April atau awal Mei. Kremlin menawarkan apa yang bisa dilihat sebagai celah. Bagaimanapun, para pemimpin Eropa telah menolak proposal tersebut sebagai pemerasan dan mengatakan pembayaran akan berlanjut dalam dolar dan euro. Juru bicara Kementerian Ekonomi Jerman BT Baron mencatat bahwa Gazprom Bank Rusia telah diberi waktu 10 hari untuk menjelaskan prosedurnya. Seorang pejabat tinggi energi Komisi Eropa mentweet bahwa Uni Eropa sedang berkoordinasi untuk membangun pendekatan bersama. Keuntungan ekonomi bagi Rusia. Secara teori, pembayaran dalam rubel akan meningkatkan permintaan mata uang dan membantu Kremlin menopang nilai tukarnya yang telah kembali pulih dari penurunan awal setelah invasi. Tapi eksportir gas Gazprom yang sudah mulai menjual 80% dari pendapatan asing untuk rubel sehingga dorongan untuk mata uang bisa minimal. Kremlin mengindikasikan juga ingin memperpanjang pembayaran rubel ke komoditas lain seperti logam. Rusia tidak tertarik untuk menghentikan gas, tetapi menginginkan semacam kemenangan politik, kata Meister. Ia ingin menunjukkan bahwa Putin mendikte kondisi di mana ia mengekspor gas.